Baik kawan-kawan, berjumpa kembali dengan saya Arif Yogiawan atau biasa dipanggil Yogi. Sebelum-sebelumnya saya biasa memandu obrolan lantai 3, tetapi selama pandemi memang obrolan lantai 3 tidak mengoperasi gitu, istirahat untuk sejenak, dan kali ini kita hadir untuk membicarakan satu hal yang rasanya cukup penting hari ini kita sikapi. Beberapa waktu yang lalu, sekelompok masyarakat sipil itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Nah, proses pengajuan itu sudah cukup berjalan lama, dari sejak tahun 2020, pertengahan 2020, ada satu proses di mana sidang rakyat untuk menolak Undang-Undang Minerba bergulir, dihadiri oleh perwakilan hampir dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, terus kemudian ada satu kesepakatan, dorongan supaya Undang-Undang Minerba itu dilakukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Cukup waktu yang agak panjang sebenarnya untuk mendiskusikan apakah judicial review itu merupakan satu pilihan advokasi yang tepat atau tidak, tetapi sebagai sebuah penghormatan atas mandat yang diperoleh pada saat sidang rakyat, maka kelompok masyarakat sipil dan ada beberapa warga dari Banyuwangi serta dari Bangka Belitung akhirnya tetap mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan dua orang yang menjadi kuasa hukum dari para pemohon pengujian material di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya ingin menyapa dulu, pertama ada Indira Suryani. Halo II. Halo AA. II sama AA ya, luar biasa. Cocok. Cocok. Nah, II ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, II. Halo teman-teman, saya Indira dari LBH Padang. Masih singkat kok perjuangannya di LBH Padang. Oke, masih singkat perjuangan di LBH Padang, tetapi sepak terjangnya sudah cukup memberikan gambaran ya. Nanti kita akan bicara sepak terjang Indira di LBH Padang. Berikutnya saya ingin menyapa narasumber yang kedua, yaitu Abdul Wahid Habibullah, atau kami bisa memanggilnya Wahid. Halo Wahid. Ya, halo Kang Yogi. Ya, Wahid halo Mbak Indira. Ya. Halo Mas Wahid. Ya. Wahid ini Direktur LBH Surabaya ya. Iya. Dan tentu wilayah kerjanya adalah wilayah Jawa Timur. Sejak tahun berapa ya Hid jadi Direktur LBH Surabaya ya? Ya, perkenalkan kawan-kawan, nama saya Wahid. Kebetulan mendapat mandat dari kawan-kawan di LBHI ya, dan kawan-kawan LBH Surabaya untuk di Direktur LBH Surabaya sejak 2018, sejak 3 tahun yang lalu. Sejak 3 tahun yang lalu, ya. Dan sekarang udah masuk periode kedua ya? Betul, masuk periode kedua, dan perjuangan masih panjang ya, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jawa Timur. Baik, jadi banyak sesungguhnya tim pengacara dari uji material Undang-Undang Minerba ini, tetapi dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan dua orang, yaitu Indira dan Wahid. Mungkin saya ke Indira dulu. Seperti kita tahu, Indira itu tinggal di Sumatera Barat, tadi udah memperkenalkan seperti itu, dan kalau kita bicara sejarah ya, Sumatera Barat itu adalah salah satu wilayah yang sejak zaman Belanda sudah ada pertambangan batu bara ya, Indira ya. Udah. Penindasannya itu, sudah ada sejak zaman Belanda. Iya, dan itu di wilayah Sawah Lunto. Yang kemudian di dekat Sawah Lunto itu saat ini ada PLTU Ombilin gitu ya. Kira-kira jaraknya berdekatan. Nah, bisa cerita nggak I? Karena kan yang saya tahu juga Sawah Lunto itu pertambangan itu udah menjadi World Heritage. Nah, bisa cerita nggak itu? Dan rasa-rasanya, satu lagi nih pertanyaannya, rasa-rasanya banyak warga justru menyambut senang ya ketika Sawah Lunto dinyatakan sebagai World Heritage ya. Gimana tuh? Enggak juga sih. Oh, enggak jadi juga ya? Waktu aku kecil, kita tuh gak pernah ya Sawah Lunto itu sampai sekarang jadi tempat yang dituju untuk wisata gitu. Saya kan anak pantai ya, jadi tempat wisatanya pasti akan
ke arah Gunung Talang begitu, lihat danau, danau atas, danau bawah, lalu kemudian ke Bukit Tinggi, ke Padang Panjang, tempat sesuatu yang bisa dikatakan adem, enak, nyaman, hijau gitu ya. Nggak pernah sampai saat ini orang juga nggak milih Sawalunto kok untuk jadi tempat wisata, itu pertama. Dan sampai sekarang sih sebenarnya yang saya lihat eh, World Heritage hanya didukung oleh beberapa pemangku kepentingan saja kan, tetapi ada sebuah cerita penindasan yang tidak diangkat dengan serius di situ gitu. Dia hanya menceritakan di sini dulu pernah ada tambang besar di Sawalunto sejak zaman Belanda. Lalu tidak dicerita ada lubang Bah Suro, dia bilang tambang pertama batu bara yang mendatangkan orang-orang tahanan politik ya zaman itu yang dirantai, yang dipaksa untuk jadi pekerja paksa di lubang tambang. Tapi kemudian itu tidak diangkat dengan serius ya, tetapi memang difenomenalkan Lubang Basuro gitu. Tapi cerita penindasannya itu tidak diangkat secara baik sampai sekarang begitu. Berapa lubang tambang yang ada di Sawalunto, lalu kemudian betapa panasnya sawah lunto begitu. Betapa banyaknya racun di lubang-lubang tambang air-air yang berwarna biru yang dikatakan danau biru itu yang nggak diangkat ceritanya, tetapi hanya diangkat, oh ada nih danau biru. Tapi ketika kita di situ panas tau, nggak nyaman. Serius, panas Oke. banget, nggak nyaman. Nggak seindah yang mereka katakan kok gitu, nggak senyaman yang mereka katakan. Tapi I pernah ke Sawah Lunto? Pernah, sejak kuliah. Jadi waktu itu sebenarnya waktu kuliah kita pernah ke situ. Jadi ceritanya waktu main ke Lubang Basuro ya, duduk tempat teman-teman mau pergi mandi-mandi begitu ya. Ada satu tempat pemandian di situ yang baru buka. Terus rakyat masyarakatnya cerita gini, kan rame. Terus dia bilang gini, apa gitu. Terus tiba-tiba masyarakatnya untuk kami di sini nggak perlu sertifikat karena ini di atas tanah negara gitu. Terus aku pikir sebagai anak hukum ya, sebanyak ini rumah nggak ada sertifikatnya aman nggak sih? Gitu. Terus gue Oke. nanyain, kok nggak ada sertifikat ya? Oh ya ini tanah negara, ini tanah negara karena di sini izin tambang semua, dibilang gitu. Akunya awalnya Oh, bingung-bingung aja gitu. Oh gitu, tapi setelah di LBH baru tahu, oh ini masalahnya luar biasa soal konfliknya ya. Gitu. oke, potensi konfliknya bahkan konfliknya luar biasa sampai banyak rumah di situ tidak memiliki sertifikat. Mungkin juga kalau banyak tanah-tanah yang diberikan sertifikat akan menimbulkan konflik ya zaman itu, zaman Belanda antara tambang dengan masyarakat. Iya, Kira-kira aku kira begitu. program Jokowi PTSL nggak bisa di situ kayaknya. Susah mencaplok tambang semua. Oke, tapi ada yang menarik. Ini kan pernah ke sana, pernah melihat lubang Mbah Suro, dan Mbah Suro itu menurut keterangan tadi adalah seorang tahanan politik yang dibekerjakan menjadi buruh tambang di daerah Sawah Lunto. Tetapi kemudian belakangan kita tahu ya, ternyata Mbah Suro itu adalah orang Jawa Tengah, seorang ada kaitannya dengan Pegunungan Kendeng. Karena Benar. kalau tidak salah I juga sempat ketemu sama Kang Gun Retno dan kemudian bercerita tentang Basuro. Itu bisa sedikit diceritain nggak, I? Iya, waktu itu jadi pertama jumpa Mas Gun ya. Aku belum kenal sama suku Samin, terus Mas Gun datang ke LBH dibawa itu salah satu orang. Mas, ada agenda apa ke sini gitu? Saya mau ke Lubang Basuro. Ngapain ketemu leluhur saya gitu? Terus emang Mbak Suro itu siapa gitu? Oh ternyata itu yang dinamain dulu orang rantai. Jadi memang Mbak Suro itu orang Padang, orang Sawalunto ya, lebih mengenal dia dengan cerita orang rantai sebenarnya. Jadi dia itu pekerja paksa tambang, dirantai kaki-kakinya, disuruh jadi pekerja tambang itu gitu. Nah, jadi waktu itu aku bilang, emang apa hubungannya? Ternyata emang waktu itu Kang Gun cerita di waktu zaman Belanda, dia Mbah Suro bersama beberapa orang Samin gitu menolak pajak yang tinggi ya. Dia menolak membayar pajak ke Belanda. Lalu jadi tahanan politik di Belanda, dibawa ke sini jadi pekerja paksa di tambang. Gitu. Akhirnya meninggal di sini dan dikenal orang dengan cerita orang rantai gitu. Tapi orang nggak terlalu kenal namanya gitu. Tapi tetap aja itu di tagline sebagai lubang Basuro gitu. Jadi lubang pertama kayaknya, lubang tambang pertama yang ada di Sawalunto. Oke, tahanan politik, orang yang menolak tunduk sebenarnya terhadap pemerintah Belanda pada saat itu, karena dia menolak pembayaran pajak yang sangat Iya, mahal mungkin ya. Mahal, menindas, menghisap. Mungkin oligarki di zaman Belanda pada saat itu pengen mengambil keuntungan dari ini ya, dari iya, pajak-pajak.
Mbah Suro nih pembela HAM zaman dulu, Ya betul. Terus kemudian dia akhirnya ditangkap oleh Belanda dan dijadikan ini ya, dalam bahasa ini mungkin bahasa dulu mungkin istilahnya budak kali ya. Budak diperbudak. menjadi Bayangin aja dia kerja pakai paksa rantai ya kan. polanya ya. Mm-mm. Kerja paksa dan kemudian bekerja diikat dengan belenggu, rantai dan lain sebagainya. Dan dari situ kemudian II kayak semacam semacam menemukan satu catatan tersendiri nih dalam perjalanan tambang di Indonesia, khususnya di Sawah Lunto ya, bahwa tambang itu ya berlumuran darah, berlumuran keringat dari para budak. Yang sesungguhnya budak itu sebagian merupakan tahanan politik. Kira-kira sebegitunya tuh konteks politik tambang di zaman Belanda. Luar biasa. Aku sekarang ingin ke Wahid dulu ya. Iya. Oke. Wahid kan dari Jawa Timur, dari Surabaya. Dan Hari Anti Tambang itu momentumnya mengambil dari satu peristiwa di Jawa Timur tuh. Kalau tidak salah, momentum lumpur lapindo ya, yang ada di Sidoarjo dan lain sebagainya. Dan yang saya tahu kan Sidoarjo Surabaya nggak terlalu jauh gitu ya. Betul. Mungkin ini bisa menjadi bagian ini kali bagian bagaimana kemudian Wahid menemukan ternyata betapa banyaknya dampak ya dari pertambangan dan kemudian menumbuhkan satu kesadaran tersendiri di Wahid. Tapi Wahid bisa cerita nggak? Ya, kebetulan Kang, sebenarnya asal orang tua saya itu sebenarnya di daerah situ, cuman hanya dibedakan dan ada perbatasan sungai saja di situ. Di situ kan ada desa Porong ya, sebelahnya itu ada desa Gempol. Memang itu berbeda wilayah. Jadi sebenarnya ketika tidak ada sungai, itu desa orang tua saya pasti kena lumpur lapindo. Waktu itu memang kebetulan saya waktu itu masih sekolah ya, masih SMA, dan awalnya tidak paham bahwa memang itu adalah ada tragedi bencana yang itu akibat pertambangan. Yang pertama memang waktu itu hanya mungkin lumpur saja ya, banjir lumpur biasa yang mengenai sawah. Tapi kok lama-kelamaan semakin melebar, jalan nggak bisa lewat, jadi kita itu setiap minggu itu banyak ke sana karena kakek nenek itu masih di situ dan memang kita secara rutin berkunjung setiap minggu. Jadi Surabaya ke Gempol dan pasti lewat daerah desa Porong itu, Porong Sidoarjo itu, dan sangat luar biasa macetnya dan itu sangat mengganggu. Akhirnya telusur waktu itu lihat berita, kemudian katanya orang dan sebagainya, di situ memang sangat dekat ya dengan desa orang tua saya. Bahwa itu karena adanya pertambangan. Bahkan pertama awal saya nggak tahu bahwa di situ ada pertambangan karena jelas-jelas di situ adalah perkampungan padat penduduk kan. Jadi perkampungan padat penduduk, yang kedua adalah memang lahan pertanian. Dan tidak ada bayangan sebenarnya pada waktu itu bahwa di situ sebenarnya ada tambang minyak ya, minyak dan gas yang dikelola oleh PT Lapindo Berantas. Dan akhirnya entah nggak tahu ya apakah itu tambang tersembunyi atau sebagainya, tapi secara wilayah sebenarnya nggak layak itu menjadi lahan pertambangan karena itu memang padat penduduk dan faktanya memang benar yang menjadi korban penduduk banyak, kemudian lahan pertanian banyak dan itu memang sangat-sangat padat. Dan di atas ini ya jalur transportasi juga waktu itu sempat lumpuh, tol sempat lumpuh dan sebagainya. Artinya di masa remaja Wahid melihat ya bagaimana tol lumpuh, transportasi lumpuh, transportasi lumpuh karena semburan lumpur yang tidak karena semburan lumpur yang saya tidak paham sebenarnya di situ ada pertambangan gitu loh. Jadi itu yang membuat saya akhirnya lama kelamaan akhirnya yang merenggut banyak sekali korban juga dan bahkan orang tua juga saya nyaris menjadi korban sebenarnya terkait dengan itu. Hanya dibedakan sungai saja. Kalau sungai itu nggak ada pasti kena Sungai rumah Porong, ya? Sungai Porong. Jadi persis di sebelah Sungai Porong itu desa orang tua saya dan di situ tiap minggu pasti saya ke sana. Nah, itu saya melihat ganasnya pertambangan sebenarnya ketika tidak dikelola dengan baik. Benar. Nah, kalau tidak salah juga sampai dengan hari ini dampak sosialnya belum selesai semua ya, belum terselesai semua sampai ya? Sekarang belum selesai semua dan memang masih banyak warga-warga yang terutama yang di luar area terdampak ya. Jadi
Itu kan ada dibedakan dua ya, area terdampak dan di luar. Di luar tuh banyak sekali kayak di Tanggulangi, di desa-desa di Sidoarjo itu mati semua, dari lahan pertanian mati, perekonomian juga tidak bisa jalan gitu. Tapi tidak mendapatkan ganti rugi atau tidak mendapatkan kebijakan apapun dari pemerintah, karena kebijakan hanya menyasar pada areal terdampak. Dan kita tahu sendiri negara menghutangi ya, sedangkan Iya, iya, iya. korporasinya itu sampai sekarang belum melakukan tanggung jawab terkait dengan itu. Nah, kalau tidak salah itu ada banyak warga yang akhirnya ngungsi karena tempat tinggalnya juga masuk dalam wilayah semburan lumpur, tentu juga selain lahan pertanian dan lain sebagainya ya. Ya. Hmm. Dan saya nggak tahu nih, itu udah berapa tahun yang lalu ya. Ya. Bayangkan sampai dengan hari ini belum selesai, terus tiba-tiba itu waktu zaman Wahid SMA, tiba-tiba masuk ke LBH dan sekarang mendampingi mereka ya, Hid ya. Betul. Sekarang kami yang melanjutkan ya, karena kalau saya lihat dokumen sebenarnya dulu YLBHI juga melakukan pendampingan, mulai mengajukan gugatan CLS dan sebagainya. Dan sampai sekarang pun teman-teman di desa Porong itu ada beberapa teman komunitas perempuan dan komunitas warga pemuda di desa-desa itu juga masih tetap melawan. Setiap tahunnya hari tambang Hatam itu masih tetap melakukan festival dan untuk mengingatkan sebenarnya bahwa ini ada tragedi kemanusiaan yang terjadi sebenarnya akibat pertambangan. Jadi semakin dewasa justru semakin menemukan kenyataan, semakin menemukan fakta ya. Betul, betul. Jadi waktu kecil mungkin Wahid, Ii, saya juga waktu kecil kan begitu disajikan dengan dongeng bahwa kita ini sejahtera, banyak tambangnya, jika kita digali maka jika tambangnya digali maka akan membuat rakyat juga sejahtera, Indonesia sejahtera. Tetapi Wahid menemukan satu fakta tuh dengan peristiwa di Lapindo di Sidoarjo, yang mana kemudian orang tuanya juga berasal dari wilayah Sidoarjo yang alhamdulillahnya sampai dengan hari ini, bukan sampai dengan hari ini, yang alhamdulillahnya kemudian tidak terdampak ya. Tetapi kalau lihat sebarannya itu mungkin ribuan atau ratusan ribu kan, ratusan ribu hektar juga. Dan karena wilayahnya wilayah padat. Wilayah padat penduduk, wilayah perumahan, dan memang jelas-jelas di situ sebenarnya nggak menyangka kalau ada pertambangan gitu. Oke. Nah ini yang kedua nih, sisi kedua. Setelah di LBH, kemudian mendampingi kasus Lapindo, warga di Porong dan di Sidoarjo, dan setelah itu juga semakin banyak kasus-kasus pertambangan yang ditangani oleh teman-teman LBH Surabaya ya, termasuk kasusnya Tumpang Pitu tuh, satu wilayah pegunungan di Jawa Timur bagian selatan kalau tidak salah, di wilayah Banyuwangi, yang kemudian hendak dijadikan tambang emas. Betul. Tambang emas. Nah itu gimana tuh Pak Wahid ceritanya? Ya, kebetulan LBH Surabaya juga melakukan penanganan ya, selain kasus Lumpur Lapindo. Sebenarnya kasus Banyuwangi, kita tahu sendiri ada pertambangan Tumpang Pitu, itu adalah pertambangan yang cukup besar, bahkan konon katanya adalah kedua terbesar di Indonesia selain Freeport, yang ada di atas gunung namanya Gunung Tumpang Pitu. Tumpang Pitu itu adalah gunung yang ada di pesisir selatan Jawa Timur di Banyuwangi, dan itu memang sangat berbatasan dengan pantai ya. Dan kalau dilihat dari segi track record-nya, memang di situ adalah daerah rawan bencana sebenarnya. Rawan bencana, rawan tsunami, rawan gempa bumi, seperti daerah-daerah selatan pesisir Jawa pada umumnya. Kami melakukan pendampingan terhadap warga di sana yang melakukan penolakan ya terhadap pertambangan. Yang memang mereka ini berdampak. Karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, sebagai petani, dan sebagai pekerja rumahan ya. Dan di situ ada beberapa orang yang melakukan penolakan. Salah satu adalah Budi Pego, yang sebenarnya kalau kita lihat konstruksi kriminalisasinya itu menggunakan pasal komunisme, mungkin teman-teman tahu. Jadi pasal komunisme yang diterapkan kepada bukan orang kiri atau bukan orang komunis, tapi seorang petani yang tidak
tahu sebenarnya apa itu ajaran komunisme, Leninisme atau Marxisme yang sebenarnya dia itu memperjuangkan haknya. Tapi ya itu tadi eh, dikriminalisasi menggunakan pasal komunisme. Jadi ya itu salah satu bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar pertambangan. Jadi intinya yang saya tangkap dari cerita Wahid barusan, ada satu framing yang diberikan terhadap Budi Pego, Ya. salah satu aktor yang menolak pertambangan di wilayah Tumpang Pitu. Dan framingnya itu adalah framing tentang komunisme yang tentu kalau kita bicara komunisme juga kemudian sentimen di masyarakat itu masih kuat. Karena bagaimanapun juga kan masih banyak orang yang dalam tanda kutip nih kalau kita bicara komunis ya sudahlah itu kira-kira musuh negara, framingnya kan seperti itu ya. Dan di Banyuwangi juga sama, di situ di Kecamatan Pesanggerahan itu dulu basis PKI ya, secara ini ya historis ya. Jadi makanya isu itu digunakan oleh pihak yang sana untuk mengkriminalisasi masyarakat bahwa dia itu komunisme dengan alasan ada demo yang itu ada bendera Palu Arit. Dan fakta persidangan jelas menyebutkan bahwa bendera Palu Arit itu sengaja disudutkan dan bukan berasal dari warga yang melakukan demo, termasuk bukan dari Budi Pego sendiri. Tapi karena ada Budi Pego dianggap sebagai koordinator aksi, maka dia dipersalahkan atas adanya itu yang dianggap menyebabkan ajaran komunisme. Ya, artinya mereka justru tidak mencoba untuk bertarung melawan warga dari aspek-aspek betulkah tambang ini memberikan dampak positif bagi warga, bagaimana dampak negatifnya, bagaimana kelestarian alamnya, tetapi justru kemudian mengambil jalan lain, yaitu dengan memframing si aktor tersebut bahwa dia adalah bagian dari gerakan komunis, kira-kira itu. Betul. Dan tentu itu framing seperti itu pasti adalah butuh waktu ya untuk merecovery-nya. Karena bagaimana? Betul. Sampai sekarang pun pada waktu itu kami persidangan itu dikawal ya, karena setiap hari ada demo dari ormas-ormas yang kontra terhadap isu komunisme. Bahkan kami aja yang pengacaranya yang bersidang aja di justifikasi bahwa kita juga menjadi bagian dari gerakan itu. Artinya itu cukup untuk menunjukkan ke kita betapa kuatnya betul upaya untuk sangat kuat yang lawan gitu ya. Untuk perlawanan dan memperjuangkan warga sangat berat di Tumpang Pintu itu. Oke, nah sekarang saya ke Indira lagi. Sama tadi Wahid bicara setelah masuk LBH kemudian banyak menemukan kasus dan lain sebagainya. Setelah II di LBH, apa yang ditemukan I? Jadi memang ini ya permasalahannya kita kan selalu diajarkan di sekolah ya kalau ada sebuah investasi yang datang ke kampung maka orangnya kaya gitu. Saya termasuk wilayah yang nggak ada investasi besar, jadi biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika saya datang ke kampung malah nggak yang kaya ya, malah banyak yang menderita gitu. Jadi biasanya warga datang ke kita mengatakan bahwa kami tuh nggak ngasih izin kok ke tambang ini gitu. Enggak, kami nggak tahu, tiba-tiba dia datang aja gitu. Tanpa assalamualaikum begitu ya, tanpa ngetok pintu sama yang punya rumah. Iya, mendatang aja gitu. Dan biasanya ketika kita konfirmasi sama pemerintahan setempat ya, sama pemerintah nagari misalnya yang paling rendah, kami nggak tahu gitu. Kami nggak tahu itu kenapa dia udah datang aja bawa selembar surat, terus dia bilang ini wilayah kami gitu. Lalu gali-gali dan sebagainya. Kami nggak bisa ngapa-ngapain. Kami lapor kemana-mana juga tidak direspon gitu. Nah, ketika lama beroperasi, akhirnya terjadi itu permasalahan banjir, erosi. Nah, warga kan marah. Pertama, sorry ya, gue nggak pernah undang kamu ke sini gitu, sang investor gitu. Dua, lu tuh nyusahin hidup warga, kamu tuh bukan orang sini dan nyusahin hidup kami gitu. Ya wajar kan warga marah gitu. Nah, ketika warga marah, tetapi itu nggak pernah direspon baik sama pemerintah. Nah, ini permasalahan yang menurut kita kesal banget gitu. Tadi aku kesal banget pas cerita Wahid itu gitu. Ketika orang nggak tahu ada tambang di situ, orang nggak nyangka, orang nggak paham gitu.
Ya gimana mau paham, orang nggak pernah diminta pendapat kan. Ya. Nah ketika kejadian yang buruk-buruk, warga yang harus menerima semuanya gitu. Buruk dari segala hal ya. Misalnya kayak airnya tercemar, airnya jadi jelek, ikan nggak bisa, udah mati semua, lalu kemudian lubang-lubang tambang yang menganga banyak itu, yang dia bangga-banggain warna birunya gitu, tetapi itu racun gitu. Nah warga semua yang harus menerima itu, tanpa mereka tahu, tanpa mereka memberi izin untuk itu gitu. Kan suatu yang menyebalkan kan hal seperti itu. Nggak bisa diterima akal sehat, Artinya yang pengen dibilang adalah salah satu prinsip penambang itu ya datang, gali, habis itu pergi gitu ya. Iya, gue nggak Datang, gali, dan peduli. pergi. Gue nggak peduli lu apa, yang penting gue ambil emasnya, gue ambil batu baranya, bye bye gitu kan. Mau lu menderita, mau lu gimana, yang penting aku bahagia gitu kan. Berarti nggak itu gue kesepakatan apa ya, nggak ada hal yang seimbang dong di situ gitu. Ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hubungan pun nggak baik, kalau ada salah satu yang dikorbankan begitu. Betul, itu artinya tidak menggambarkan kesetaraan ya. Benar. Nah, aku pengen ini, kalau tidak salah LBH Padang pernah mengajukan satu gugatan ini ya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Padang, itu terkait dengan gugatan fiktif positif Permohonan terhadap fiktif positif. ya terhadap 26, kalau tidak salah 26 ya. 26, benar. Ya, bisa cerita nggak tuh? Jadi di tahun 2015 awal itu kami kan mengikuti segenap pertemuan ya dengan waktu itu GNPSDA sebenarnya Ya. Bersama teman-teman KPK. Terus kami lihat di LBH juga banyak laporan sebenarnya kan, laporan soal aktivitas penambangan, warga nggak setuju, warga kesel gitu, ada dampak lingkungan yang mereka rasakan begitu, dampak bencana dan sebagainya. Nah, di dalam momen itulah kemudian ketika ada evaluasi izin tambang-tambangan bermasalah, kami mengambil peran di situ. Sebenarnya itu sekitar 2,5 tahun perjuangan kami selama itu untuk memastikan pemerintah serius nih menata dengan serius izin-izin tambang bermasalah di Sumatera Barat. Yang kami lihat waktu itu ada 26 izin tambang, dia tuh belum habis masa izinnya, dan kita lihat kita perhatikan ya, kita juga turun faktual ke lapangan, ada 11 lokasi waktu itu yang kami turun, melihat situasi konkretnya begitu. Kami kasih laporan awalnya ke gubernur tuh. Bayangin yang tebal-tebal segitu, 11 kasus gitu kami kasih, nggak direspon apa-apa sama gubernur. Terus kami gugat pertama NO, lalu akhirnya di itu 26 izin itu kami gugat. Kami penuh dengan kegilaan waktu itu ya, satu aja nggak menang gitu. Akhirnya ya udah kita pakai 26 izin aja gitu kan, dengan sebuah keberanian gila. Dan ternyata kami menang di situ. Yang hal yang menarik mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa mekanisme fiktif positif itu adalah salah satu mekanisme yang sebenarnya agak cenderung baru, walaupun di undang-undang yang lama ada sih sebenarnya, tapi jarang digunakan gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit, apa itu mekanisme fiktif positif? Nah, jadi mekanisme fiktif positif ini adanya di awalnya Undang-Undang 30/2014 tentang administrasi pemerintahan. Waktu itu kami ketemunya nggak sengaja di saat salah satu dosen hukum gitu ya, alumni LBH juga Pak Yuslip, yang menceritakan ini ada mekanisme baru nih. Jadi kita sebagai warga negara bisa mengajukan sebuah izin ya, permintaan SK atas kemudian hak kita begitu. Waktu itu kami ajukan untuk dicabutnya 26 izin IUP ini karena dia bermasalah begitu. Ada waktu 10 hari sama pemerintah untuk merespon itu. Tahu kan sendiri kan, pemerintah tuh nggak pernah respon. Lewat 10 hari kita bisa mengajukan ke Petun untuk mengatakan bahwa permintaan kita itu harus diberikan gitu. Oke. Dan kalau tidak salah dalam undang-undang yang lama tuh ya, kalau misalkan permohonan itu tidak direspon, tidak dijawab, artinya sesungguhnya dia sudah mengeluarkan sebuah keputusan bahwa dia iya kan? Dianggap dikabulkan sama pemerintahnya. Kira-kira begitu. Itu sistem fiktif positif. Oke, 26 tambang itu di wilayah mana aja tuh? Oh, banyak, ada di Solo Selatan, Damas Raya, di Sijunjung, Agam, Pasaman Barat. Jadi ada banyak wilayah tersebar di. Dan itu rata-rata tambang apa itu? Ada tambang emas, ada tambang batu bara, banyak ya, ada mineral lainnya juga. Tapi kebanyakan ada emas sih.
Oke. Secara di atas kertas, secara putusan sesungguhnya ini jadi angin segar ya buat Itu yang bikin kesal. atau gimana? Jadi kan gini ya, pembangkangan Kalau tidak salah hukum sempat menang kan iya, ketika jadi Bulkan ya? sebenarnya permasalahan utama kita adalah bagaimana negara itu taat terhadap hukum ya, taat terhadap putusan pengadilan. Artinya ada problem pasca putusan nih. Yes, eksekusi. Oke. Cuman dicabut 21 izin, 5 izinnya nunggu sampai habis saja, dia nggak nyabut. Oke. Perlu dicari tahu tuh yang 5 itu punya siapa aja. Iya. Barangkali kan. barangkali kemudian kita menemukan ada aktor siapa gitu di balik 5 izin itu. Nah, oke, sekarang baik Wahid ataupun Indira masing-masing menjadi kuasa ya bagi warga, dan kalau tidak salah ada dua CSO yang mengajukan sebagai pemohon ya, dan 2 orang lagi warga dari Banyuwangi ataupun dari Bangka Belitung. Saya ingin ke Wahid dulu karena juga ada warga Banyuwangi. Ya. Kira-kira apa nih yang membuat teman-teman merasa bahwa memang JR ini harus dilakukan? Ya, betul seperti apa dikatakan Kang Yogi. Jadi salah satu warga yang melakukan uji materi adalah Ibu Paini ya, atau Ibu Nurul Aini, yang sama sebenarnya dengan cerita Budi Pego tadi. Jadi proses kriminalisasi itu tidak berakhir di Budi Pego ya, di area pertambangan Tumpang Biru, tapi berlanjut sampai sekarang. Dan salah satu yang menjadi korban adalah Ibu Paini yang dilaporkan oleh perusahaan karena melakukan penghalang-halangan aktivitas pertambangan. Dan itu menggunakan revisi Undang-Undang Minerba yang baru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ya. Dan prosesnya sama dengan Budi Pego dulu, prosesnya sangat cepat sekali, dan Polres Banyuwangi yang melakukan penanganan. Akhirnya karena dia merasa dirugikan secara hak konstitusional ya, maka Bu Paini ini sangat layak sekali sebenarnya kerugian konstitusionalnya untuk bisa mengajukan JR, judicial review. Salah satu pasal di Undang-Undang Minerba ini ya terkait dengan pasal kriminalisasi yang kerap kali digunakan sebenarnya tidak hanya di Banyuwangi tapi di daerah yang lain, digunakan untuk memberangus masyarakat yang melakukan mempertahankan ruang hidupnya, yang mana secara penjelasan dan tafsirnya itu sangat-sangat tidak bisa kita lingkupi batasannya. Jadi semua orang akhirnya bisa kena pasal penghalang-halangan kegiatan pertambangan yang sah itu. Tidak butuh waktu lama ya, dari sejak Undang-Undang Minerba ini disahkan, itu sudah menjadi korban. Salah satunya adalah Ibu Paini. Korban salah satunya Ibu Paini. Dan kalau saya mereview tadi apa yang disampaikan oleh Wahid, bahwa sebenarnya ini juga wilayahnya di Tumpang Pitu, artinya adalah kriminalisasi yang berlanjut ya. Betul. Dari sejak Budi Pego sampai pada akhirnya sekarang di Bu Paini. Artinya jika masih ada masih ada pasal yang mengkriminalisasi warga, maka pasal ini akan dipakai terus tuh, karena bagaimanapun juga upaya dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberlangsungan tambang, kalau warga kan berkepentingan terhadap keberlangsungan lingkungan. Betul. Nah, ini pihak yang berkepentingan terhadap keberlangsungan tambang akan menggunakan berbagai macam cara termasuk kriminalisasi. Kira-kira begitu ya. Dan pasal ini kan sebenarnya mengurangi kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi ya, karena kan orang menegasikan gitu loh konflik. Jadi sesungguhnya di sini ada konflik, misalnya warga punya hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi bisa ditafsirkan itu sebagai upaya untuk menghalang-halangi. Gitu ya, gitu nggak sih Pak Wahid? Padahal gini, jadi secara konstruksi sebenarnya Kang, kenapa kok pasal ini sangat-sangat karet? Jadi orang itu dianggap menghalangi pertambangan mungkin karena aksi ya. Salah satunya Bu Paini itu melakukan aksi pada saat itu dan mendirikan tenda di sekitar pertambangan. Itu kan sebenarnya adalah salah satu upaya dia untuk mempertahankan ruang hidupnya, mempertahankan tanahnya dan sebagainya. Tapi itu ditafsirkan macam-macam
dan bisa dikriminalisasi menggunakan pasal di Undang-Undang Minerba itu, yaitu setiap orang dilarang menghalang-halangi dan merintangi kegiatan pertambangan yang sah. Jadi semua orang bisa kena, bahkan kita pun bisa kena sebagai orang yang melakukan advokasi terhadap kegiatan pertambangan. Ini sangat bahaya sebenarnya kan pasal ini, dan ini bisa sangat-sangat digunakan untuk mengkriminalisasi orang. Oke, itu satu catatan ya. Wahid tadi mencatat satu poin tuh tentang kriminalisasi. Ii, selain kriminalisasi ada lagi nggak yang di highlight atau digarisbawahi oleh II nih di Undang-Undang Minerba yang sedang dilakukan pengujian materi ini? Aku tuh paling benci pasal yang soal jaminan ya, yang KK sama kontrak karya dan PKB 2PB ya. Aku paling kesel itu. Kenapa? Gua kira itu nggak pas ya untuk kemudian rasa jaminan gitu. Karena begini, yang harus dijamin tuh hak setiap orang, bukan hak pengusaha tambang, apalagi si kaya doang gitu. Kita nih sama loh gitu kedudukannya. Kamu si kaya juga WNI, aku juga WNI, kamu orang, aku juga orang. Ngapain kamu dijamin dan aku tidak begitu? Itu yang buat aku paling jengkel banget di pasal jaminan itu. Gue kira cuman hak asasi manusia yang dijamin, walaupun nggak pernah dijamin juga kan, nggak Ya, serius. perpanjangan izin TKP 2B dijamin ya. Dijamin juga gitu. Maksudnya apa? Maksudnya warga yang terdampak itu dianggap apa? Ya. Nggak dianggap ya gitu. Maksudnya nggak kelihatan ya. Maksudnya ya udah biarin aja. Maksudnya gitu ya dari pemerintah gitu. Seolah penderitaan warga itu nggak dianggap. Apa yang di keluarga nggak pernah didengar. Kalau warga menderita ya dibiarin aja gitu. Itu kayak sangat-sangat menyakitkan bagi aku yang soal perpanjangan itu gitu. Karena nggak mesti ada jaminan, karena kita tahu izin itu adalah sesuatu yang sesungguhnya kebebasan bersyarat ya. Bersyaratnya apa? Sesuai aturan hukum gitu. Ketika tambangnya nggak sesuai aturan hukum, maka tutup aja, maka cabut aja. Nggak penting untuk mengatakan menjamin perpanjangan dan sebagainya gitu. Itu nggak penting banget, itu nggak mutu banget, dan itu nggak berperi kemanusiaan banget. Clear banget apa yang disampaikan oleh I tadi. Nah ini terakhir, mungkin apa yang ingin I sampaikan nih ke seluruh yang nonton terkait dengan upaya JR yang sedang dilakukan oleh teman-teman. Kalau tidak salah ada Eksekutif Nasional Walhi, ada Jatam Kaltim, terus ada warga dari Banyuwangi dan warga dari Bangka Belitung. Nah, terus II ingin bicara seperti apa lagi terhadap yang lain di luar yang 4 ini? Aku cuma bilang begini, terkadang pengadilan pun harus dicoba untuk kemudian melihat faktual apakah memang negara kita serius untuk menjamin hak semua rakyat. Tapi kita nggak perlu untuk mempercayakan sepenuhnya di ruang pengadilan. Yang aku tahu perjuangan sesungguhnya adalah ada di tapak, ada pada orang-orang seperti Bu Paini, ada seperti Mas Budi Pego, dan jutaan rakyat Indonesia yang sebenarnya menjadi korban menderita akibat tambang begitu. Nah, aku minta kepada semua orang untuk mendukung mereka. Dukunglah dengan segala kemampuan yang teman-teman punya, anak muda dengan kemampuan kampanyenya, dengan kemampuan meme-memenya, lalu kemudian dukung segala perjuangan rakyat dan katakan tidak untuk setiap pengusaha tambang yang jahat. Untuk pengusaha tambang yang jahat. Oke. Wahid, apa yang ingin disampaikan, Hid? Ya, sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan oleh tadi ya, bahwa memang ini adalah ikhtiar kita bersama, ikhtiar bagi kami untuk bisa merawat asa perjuangan sebenarnya bagi teman-teman atau masyarakat yang sekarang mungkin lagi tersiksa tinggal di area pertambangan, mungkin karena polusi, tidak bisa bertani, tidak bisa nelayan dan sebagainya. Jadi ini merupakan suatu ikhtiar, meskipun kita tahu sendiri bahwa undang-undang ini memang cacat sejak awal ya, dari secara prosedur itu disahkan dalam rangka pandemi, kita semua itu fokus ke pandemi, tapi ini tiba-tiba nongol nih undang-undang, dan kita tahu sendiri akhirnya pasal-pasalnya juga sangat-sangat bermasalah. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang menonton podcast ini, jadi fakta-fakta itulah dan kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat yang di tapak inilah yang patut kita
rawat perjuangannya dan kita patut hormati perjuangannya, dan lagi-lagi ini merupakan inisiatif kita bersama untuk bisa men-GR dan membatalkan pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang Minerba ini. Gitu, Kang Yofi. Oke, terima kasih Wahid, II. Kita nggak terasa udah cukup lama ngobrol. Memang tidak akan ada habisnya kalau kita bicara, apalagi kita ngomongin masalah Undang-Undang Minerba gitu ya. Nggak cukup lah, sejam, 2 jam, itu nggak cukup. Karena terlalu banyak yang ingin kita bicarakan. Terlalu banyak yang ingin kita protes. Tetapi paling tidak dari pertemuan atau dari obrolan, dari bincang-bincang kita kali ini, ada beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman tadi, baik oleh Wahid maupun oleh II. Intinya mohon dukungan kepada seluruh yang melihat podcast ini. Yang kedua, yakinlah gitu kalau misalnya efek kerusakan lingkungan itu pasti ada efek dominonya. Jadi lokasinya bisa jadi di Tumpang Pitu, lokasinya bisa jadi di Bangka Belitung, lokasinya bisa jadi di Padang. Tetapi efek dari kerusakan ini juga akan menjalar kemana-mana, bahkan mungkin sampai di Jakarta, sampai di Bandung, sampai di Surabaya, atau bahkan di wilayah-wilayah lain. Sehingga tidak ada alasan lagi kita untuk tidak melakukan solidaritas, tidak mendukung perjuangan kawan-kawan yang hari ini sedang berupaya untuk mencabut pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang Minerba.